Langsung kita beri kesempatan kepada Pak Abdul Khoir. Bagaimana catatan penegakan hukum di Indonesia dan juga demokrasi. Saya mau teruskan yang tadi yang belum tuntas itu. Seseorang mengkritik seseorang, dikatakan orang itu tidak mengerti, tidak paham Pancasila, itu bukan delik. Kita ini negara hukum, mengacu hukum positif. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Pancasila itu ideologi, falsafah, filosofi Grundslag. Kalau saya dikatakan oleh Bung Rocky, Abdul Khoir tidak Pancasila, tidak ada delik bagi dia. Saya bukan orang yang dizolimi atau orang yang dikatakan kena pencemaran, tidak delik. Itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana sistem penegakan hukum saat ini belum berjalan dengan baik, bahkan di level yang terendah. Mengapa penegakan hukum itu mengacu ke aksiologi? Aksiologi hukum kita itu kepastian hukum yang adil, kesamaan kedudukan di muka hukum. Itu tertulis secara jelas. Pasal 28 D ayat 1. Nah, sekarang itu tidak ada, belum berjalan. Begitupun demokrasi, hak asasi manusia, persekusi, kriminalisasi, itu demikian beragam. Contoh kasusnya yang paling mencolok apa, Pak Abdul Khoir? Meluas. Contoh kasus yang paling mencolok di tahun 2019 ini menurut Anda? Banyak pihak yang dianggap lawan politik atau yang terhubung dengan lawan politik atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu dikriminalisasi. Contoh yang paling besar itu Habib Rizik. Dia mengatakan sesuatu dengan sistemnya, itu forum internum, bagian dari hak asasi manusia, kebebasan berpendapat yang diakui oleh HAM, yang diakui oleh undang-undang pelarangan terhadap diskriminasi ras etnis, dan diakui, dijamin oleh konstitusi, oleh hukum internasional. Tetapi Habib Rizik apa yang didapatkan ketika dia berlawanan pendapat? Diasingkan dengan pencengkalan terselubung. Ini jelas kebijakan pemerintah melanggengkan kekuasaan itu dengan pendekatan hukum. Hukum itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas. Memang hukum itu membutuhkan kekuasaan. Tanpa ada kekuasaan ada langan-langan. Tetapi apabila kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Baik. Tidak dapat diterima dalam konsep negara hukum yang demokratis. Ada kezaliman di sana. Ya, gini, tadi kan ini belum selesai antara Pak Rocky dengan Pak Junimar. Saya tadi berjanji untuk menengahi, tidak sok tahu, tetapi kira-kira beginilah. Pada bagian tertentu saya itu tidak perlu merasa tersinggung apa yang dikatakan Rocky. Meskipun saya pernah dibilangi apalah banyak macam gitu ya. Karena menurut saya selain faktor-faktor yang bisa berdampak berisiko hukum dari kalimat itu, sebenarnya ada hal yang lebih substansial juga sebenarnya. Adalah tentang etika dan kearifan. Saya tidak perlu menghakimi saudara Rocky untuk semua yang dikatakannya meskipun saya dongkol. Sebab pada bagian tertentu dia sudah mendapatkan risiko dari itu. Orang yang pertama mencintainya tiba-tiba kemudian mengatakan, oh Rocky berlebihan. Kita jangan beranggapan bahwa orang yang mendengarkan narasi apapun yang keluar dari mulut kita itu menerima apa adanya. Ada risiko-risiko dari situ. Ya, harus mampu mempertanggungjawabkan. Iya, maka kemudian saya lebih tertarik untuk masuk pada tema hari ini yang mengatakan tentang catatan hukum dan demokrasi. Saya tertarik soal itu. Kalau Anda bertanya, bagaimana penanganan hukum dan demokrasi sepanjang 2019? Kita jangan lihat presidennya ya. Karena kan kita selalu membawa masalah itu pada siapa orang. Bahwa dia adalah presiden tertinggi Pak Jokowi, iya. Tetapi kan sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh ia. Tapi menyambung tadi pernyataan Pak Abdul Khoir, lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak perlu menanggapi Pak Khoir. Karena dari lembaganya saja kan kita sudah tahu apa yang menjadi apa. Lo jangan dikaitkan ke lembaga dong, Bang. Tentu saja jangan dong. Saya hanya di sini sebagai akademisi. Paham. Seolah-olah HRS Center itu adalah tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini hanya sebagai lawan politik seperti ini kan. Tapi saya tidak perlu menanggapinya. Beliau memperjuangkan apa yang menjadi concernnya itu hak dia. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan gini, hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita. Saya mencatat misalnya saya orang partai politik, tapi saya tidak cukup tidak perlu terlalu berlebihan untuk memasang harga bahwa hari ini memang parpol kita bermasalah kok. Hasil penelitian saya, karena saya kebetulan ngambil kajian tentang oligarki, hasil penelitian saya, peran parpol hari ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Dalam hal pemilu legislatif tahun 2019 ini,
itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan Oke. pada tingkat lokal 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen itu adalah langsung produk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ. Dalam hal pilkada terakhir, dua pilkada langsung kali itu, saya temukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki itu. Itu problem dari kita. Baik. Apa kemudian selanjutnya? Pemilu berbiaya tinggi. Yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh ada kita over yang namanya peraturan dan perundang-undangan. Anda mungkin dengar, kita rencana untuk melakukan omnibus law kan gitu ya. Dalam hal permen saja, peraturan menteri, ada 14.334. Ini semualah yang menghambat demokrasi kita. Bukan hanya soal ucapan Rocky. Rocky adalah bagian dari situ. Akbar Faisal adalah bagian dari situ. Hoir adalah bagian dari situ. Tapi saya ingin kita melihat sesuatu yang lebih besar. Baik, itu catatan demokrasi Iya, kita. hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Bahwa Rocky kadang-kadang menjengkelkan, aku udah kadang-kadang jengkel, tapi ketika dia dilaporkan oleh ke polisi, kemudian ada yang bertanya sama saya, menurut Anda bagaimana? Saya bilang dia tidak perlu dipidana untuk hal seperti ini. Bang Meskipun Juliman, itu untuk mengganggu. catatan hukum tadi perlu dijawab juga dari Pak Abdul Hoir. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak akan tanggapin mengenai itu karena itu menurut saya adalah konflik of interest. Tidak ada. Ya, ini hak saya bicara sekarang. Bagian mana Bang? Yang konflik of interest-nya bagian Ya, mana? kalau sudah bicara mengenai lawan politik, dikriminalisasi, ya segala macam, tentu ini hal yang merupakan sia-sia bagi saya untuk menanggapi karena itu bukan ranah saya untuk menyelesaikan nantinya. Silakan digugat mengenai peradilan atau silakan tempuh upaya hukum lain kalau memang merasa dijolimi atau merasa dikriminalisasi.